Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah teriakan dingin ini dibuat, kabut hitam yang tersebar di langit yang jauh berfluktuasi sebelum berhamburan. Sosok biru perlahan melangkah di udara. Dalam beberapa kilatan, sosok itu muncul ribuan kaki dari Xiaoyan. Saya bertanya-tanya siapa itu. Ini sebenarnya Anda, tunawisma yang tersesat. Tanpa diduga, kamu memiliki keberanian untuk kembali ke tempat ini. Kalau begitu, aku juga akan menangkapmu dan membawamu kembali dengan yang lain. Mata Tianzun ke-9 menatap Xiaoyan dengan sikap dingin saat dia tertawa terbahak-bahak. Saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi. Xiaoyan tersenyum. Jika dia telah bertemu Tianzun ke-9 ini sebelum memasuki makam surgawi, mungkin akan sedikit merepotkan. Namun, hanya kekuatan Xiaoyan saat ini yang tidak lebih lemah darinya. Jika mereka bertukar pukulan, Xiaoyan yakin dia bisa memaksa Tianzun ke-9 untuk tetap di sini selamanya. Xiaoyan tidak pernah takut pada siapapun dalam level yang sama. Kata-kata yang sombong. Anda benar-benar berpikir bahwa Anda bisa menjadi angkuh dengan pertumbuhan kekuatan Anda. Hari ini, saya khawatir Anda tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Tianzun ke-9 dengan dingin berteriak. Namun, dia tidak langsung menyerang. Dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa kekuatan Xiaoyan telah meningkat pesat karena dia telah melukai Shi Tian dengan serius hanya dengan satu serangan. Oleh karena itu, dia secara alami akan sedikit berhati-hati, mengingat sifatnya yang berhati-hati. Ci! Kabut hitam di belakang Tianzun ke-9 berdesir setelah suara dinginnya terdengar. Tiga sosok segera bergegas dan berdiri di samping Tianzun ke-9. Mata jahat mereka menyapu Xiaoyan saat mereka tertawa dengan cara yang aneh, sebenarnya bocah ini. Dikabarkan bahwa Hall of Souls kami telah gagal berkali-kali untuk menangkapnya. Mengapa kita tidak bertindak bersama dan menangkapnya? Kami akan diberi penghargaan besar jika kami bisa membawa anak nakal ini kembali. Cai Lin dan yang lainnya di dinding terkejut ketika mereka melihat kemunculan tiba-tiba orang-orang ini. Mereka bisa merasakan aura menakutkan dari keempat orang ini. Mata Xiaoyan menyapu ketiga pria tua berjubah hitam yang tiba-tiba muncul. Ketiganya jelas ahli dari Hall of Souls. Kekuatan mereka juga sekitar bintang 8 Douzun. Jadi, mereka relatif kuat. Tampaknya ini adalah 4 ahli Douzun bintang 8 yang disebutkan dalam informasi yang diperoleh Xiaoyan. Haha, orang-orang dari Hall of Souls selalu suka melakukan hal-hal seperti itu. Tawa keras ditransmisikan dari belakang Xiaoyan ketika ketiga pria tua berjubah hitam itu muncul. Mereka adalah tiga tetua Hu yang dipekerjakan Yao Lao. Karena barisan menakutkan yang dibawa Xiaoyan bersamanya, aliansi yang telah menstabilkan situasi. Ahli musuh yang telah menyerang ke dinding telah dieliminasi. Individu yang tersisa dari sekte singa yang mendalam telah kehilangan sebagian besar kekuatan mereka dari sebelumnya karena kemunculan tiba-tiba dari lusinan elit Douzuns ini. Mereka tidak berani menyerang secara acak saat ini. Ketiga tetua Hu berhasil menemukan waktu untuk datang membantu Xiaoyan setelah menstabilkan situasi. Ketiganya cukup terkenal di wilayah Central Plains. Oleh karena itu, mereka tidak takut dengan Hall of Souls, jadi nada mereka sedikit kasar. Tiga tetua Hu? Tak disangka kalian para tua bangka yang tak mau mati juga datang. Sepertinya umurmu terlalu lama. Bahkan otakmu tertipu. Ekspresi Tianzun ke-9 di langit tenggelam ketika dia melihat tiga tetua Hu. Dia segera tertawa dingin. Dari kelihatannya, dia telah dengan jelas mendengar tentang para tetua Hu. Haha, orang lain mungkin takut dengan Hall of Souls MU, tapi kami tidak.
dunia ini sangat besar. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Hall of Souls Anda dapat mendominasinya? Kakak tertua Hu meringkuk. Dia tidak memperhatikan ancaman dari Tianzun ke-9 ini. Kepala Pavilion Junior, orang tua yang berisik ini akan diserahkan padamu. Kami bertiga akan mengurus 3 lainnya. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan sedikit tersenyum dan langsung mengangguk setelah mendengar kata-kata dari kakak tertua Hu. 3 tetua Hu juga 8 bintang Douzuns. Tidak menjadi masalah bagi mereka untuk berurusan dengan 3 ahli dengan kekuatan yang sama. Haha, kalau begitu, mari kita lihat siapa yang bisa menghabisi lawan mereka lebih dulu, kakak tertua Hu tertawa keras. Dou Qi melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Hu bersaudara kedua dan ketiga mengikuti dari belakang. Setelah itu, mereka berpisah dan bergegas menyerang 2 tetua berjubah hitam lainnya. HMPH, karena kalian semua ingin menyerahkan diri kepada kami akan menerima tawaranmu. Ketiga tetua berjubah hitam itu tertawa dengan nada menyeramkan ketika mereka melihat 3 saudara Hu tua bergegas. Kabut gelap keluar dari tubuh mereka saat mereka bergerak, berubah menjadi 3 bola hitam asap yang bertabrakan dengan Hu bersaudara. Segera, fluktuasi energi yang menakutkan meluas dengan cepat. Tianzun ke-9 mengerutkan kening ketika dia melihat 6 orang terlibat dalam perkelahian dalam sekejap. Dia tidak menyangka Xiao Yan membawa begitu banyak ahli dari Central Plains. Misi kami kali ini adalah menangkap semua anggota klan Xiao. Sepertinya kita harus berurusan dengan orang ini dulu hari ini. Kilatan melintas di atas mata Tianzun ke-9 sebelum cahaya ganas muncul di dalamnya. Dia mengepalkan tangannya tanpa kata-kata yang tidak perlu dan udara dingin yang gelap dengan cepat berkumpul. Akhirnya berubah menjadi lapisan kristal hitam yang menutupi tangan kanannya. Pada saat yang sama, kakinya melangkah melalui udara kosong dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh di depan banyak tatapan. Kecepatan yang sangat cepat. Wajah para ahli Yan Alliance di dinding menjadi cemas ketika mereka melihat Tianzun ke-9 menghilang dalam sekejap. Kecepatan seperti itu masih belum cukup. Xiao Yan di langit hanya menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya untuk menyerang ruang kosong di sampingnya dengan kecepatan seperti kilat. Sosok ilusi segera muncul dari tempat angin dari telapak tangannya mencapai. Telapak tangan yang gelap dan dingin bentrok dengan tangan Xiao Yan. Bang! Angin yang mengandung hawa dingin yang gelap bercampur dengan panas yang kuat sebelum meletus dari titik kontak saat kedua telapak tangan bentrok. Ruang itu sendiri terguncang hingga terdistorsi. Bintang 8 Douzun. Angin kencang meletus dan tubuh Tianzun ke-9 muncul, tetapi ekspresinya berubah karena kekuatan panas dan dingin yang meletus di sekitar lengannya seperti air banjir. Sebuah erangan keluar dari tenggorokannya saat dia dipaksa mundur selusin langkah. Syok segera melonjak ke wajahnya. Setelah pertukaran awal, dia tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Yan saat ini telah mencapai bintang ke-8 dari kelas Douzun. Tianzun ke-9 teringat dengan jelas saat dia bertemu dengan Xiao Yan setengah tahun lalu. Saat itu, Xiao Yan baru saja mencapai bintang ke-5. Meskipun dia merasakan aura Xiao Yan telah melonjak, dia tidak mengharapkan peningkatan besar ini untuk mencapai tingkat yang menakutkan. Para ahli dari aliansi Yan di dinding bersorak ketika mereka melihat Xiao Yan menang dalam bentrokan langsung dengan Tianzun ke-9. Kejutan yang tidak bisa disembunyikan juga muncul di mata mereka. Dengan mampu memaksa Tianzun ke-9, yang merupakan bintang Douzun, kembali, kekuatan Xiao Yan saat ini pasti telah mencapai Douzun dari bintang 8. Xiao Yan baru saja mencapai kelas Du Huang ketika dia pergi saat itu, hanya beberapa tahun yang singkat, namun kekuatannya telah melonjak sedemikian rupa. Kami tidak punya pilihan selain mengaguminya. Hai Bodong dan yang lainnya saling berhadapan. Dia tak berdaya menghela nafas beberapa saat kemudian selama tahun-tahun ini,
dia mengandalkan pil obat yang dikumpulkan oleh Yan Alliance untuk menerobos ke kelas Dozong setelah mengalami banyak kesulitan. Awalnya, dia berpikir bahwa dia cukup cepat, tetapi tidak ada cara bagi mereka untuk membandingkan dengan Xiao Yan. Sudah lebih dari setengah tahun sejak terakhir kali kita bertemu, namun kamu bahkan belum meningkat sedikit pun. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat melihat keterkejutan Tianzun yang ke-9. Kekuatan Xiao Yan telah mencapai puncak bintang 8 Douzun. Tianzun ke-9 sekarang sedikit lebih lemah dari Xiao Yan. Saat itu, Xiao Yan sudah bisa melawan Tianzun ke-9 dalam pertempuran sengit hanya dengan kekuatan bintang 5 Douzun. Sekarang, apa yang disebut Tianzun ke-9 ini tidak lagi menjadi ancaman sekecil apapun baginya. Bocah, ini masih terlalu dini bagimu untuk merasa senang. Wajah Tianzun ke-9 segera berubah menjadi sedikit hijau ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Segel dibentuk oleh tangannya dengan kecepatan seperti kilat saat teriakan teredam keluar dari tenggorokannya. Udara dingin yang gelap di sekitar mereka dengan cepat berkumpul menjadi banyak pohon energi setinggi ribuan kaki setelah teriakan ini terdengar. Angin telapak tangan bersiul dan dengan marah menyerang Xiao Yan dari segala arah. Dihadapkan dengan serangan kuat Tianzun ke-9, Xiao Yan melangkah melalui ruang kosong dan bertindak seperti sedang berjalan-jalan santai. Banyak gambar setelah muncul, menyebabkan banyak telapak tangan energi besar hilang. Beberapa telapak tangan energi besar yang tidak bisa dihindari dihancurkan paksa dengan jentikan pergelangan tangan Xiao Yan. Xiao Yan melangkah melalui udara kosong di depan tak terhitung banyaknya tatapan yang hadir. Dia melangkah lebih dekat dan lebih dekat ke Tianzun ke-9. Terlepas dari bagaimana Tianzun ke-9 berwajah merah mencoba memblokir Xiao Yan, dia tidak dapat membuat Xiao Yan berhenti sejenak. Menonton pertempuran ini, semua orang mengerti bahwa kekuatan Xiao Yan telah jauh melampaui kekuatan Tianzun ke-9. Bang! Api ungu coklat naik di tangan Xiao Yan dan dengan paksa menghancurkan telapak energi yang sangat besar yang mendekati tubuhnya sebelum langkah kakinya akhirnya berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan memandang Tianzun ke-9, yang ekspresinya sedikit pucat. Senyum tipis muncul. Mereka berdua adalah bintang Douzun 8, tetapi kekuatan Xiao Yan telah melampaui dia berkali-kali. Menambahkan kain kaisar serangga kuno dan armor kuno Phoenix Naga, serangan Tianzun ke-9 tidak lagi dapat menyakitinya. Pertempuran ini, yang berada pada level yang sama sekali berbeda, tidak memiliki arti apa-apa sejak awal. Dia tidak hanya di bintang ke-8. Dia berada di puncak bintang ke-8, orang ini meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Aku tidak bisa lagi menandinginya. Terlepas dari betapa jeleknya ekspresi Tianzun ke-9 ketika dia melihat Xiao Yan menghancurkan serangannya, dia harus mengakui bahwa kekuatannya saat ini tidak sebanding dengan Xiao Yan. Dia dengan tegas mengatupkan giginya dan menginjakkan kaki di udara kosong, menyebabkan tubuhnya tiba-tiba mundur. Karena kamu sudah ada di sini, mengapa kamu harus pergi? Xiao Yan menyeringai setelah melihat Tianzun ke-9 melarikan diri. Tubuh Xiao Yan perlahan menghilang, dan dia sudah berada di belakang Tianzun ke-9 saat dia muncul. Tangan kanannya dengan lembut menampar udara kosong, dan sekumpulan cahaya hitam dengan cepat menyebar dengan disertai aura penghancur yang samar. Ekspresi Tianzun ke-9 tiba-tiba menjadi pucat saat dia merasakan aura pemusnahan yang menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, melepaskan dua skill kelas Tian seperti Great Heaven Creation Palm seperti sabit dewa kematian untuk Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 tiba-tiba menundukkan kepalanya sementara hatinya diselimuti aura kematian. Dia melihat ke tanah di bawah dan suaranya berteriak tajam. Kakak keempat, selamatkan aku. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.